Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuki ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai dua hal sebenarnya, yaitu tentang variabel acak, ya, dan satu lagi distribusi binomial. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan dulu, ya. Siapa yang bisa menjawab, tolong sebutkan dulu namanya. Ya. Nah, tadi saya sudah minta kalian membaca materi di Virtual Learning mengenai variabel acak, ya, yang sebelum materi sebelum UTS. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa judul artikel tersebut yang membahas masalah variabel acak? Apa judulnya artikel itu? Devi, mau coba jawab. Devi? Ya. Silakan, apa judul? Jawabannya terjebak dalam ketidakpastian. Ya, betul ya. Terjebak dalam ketidakpastian. Devi ya. Oke, Devi mendapat skor 1. Oke. Nah, jadi di sini ada kata kunci ketidakpastian ya. Ada kata kunci ketidakpastian. Nah, kalau kita bisa ketidakpastian itu pasti ada hubungan dengan peluang ya. Pasti ada hubungan dengan nilai peluang satu kejadian. Nah, sekarang kalau kalian baca di apa namanya itu materi itu ya, di sana diuraikan bahwa di antara hal-hal yang tidak pasti itu ya, ada yang disebut dengan variabel acak ya, tapi ada juga yang bukan variabel acak ya. Ulangi ya, di antara sekian banyak ketidakpastian ya, itu ada sebagian tergolong ke dalam variabel acak, nah sebagian lagi bukan variabel acak. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah apa namanya itu berkenaan dengan atau berhubungan dengan apakah kalian bisa tidak membedakan ya mana yang variabel acak, mana yang bukan? Itu pertanyaannya. Nah, itu bisa kita lihat di apa namanya itu tayangan ini ya dari Microsoft Word. Ini ada kasus 1 sampai dengan kasus 4 ya. Nanti kalian akan diminta untuk menentukan di antara kasus 1 sampai dengan kasus 4 ini mana yang variabel acak, mana yang bukan ya. Nah, tapi sebelum pertanyaan itu saya mau menguraikan dulu ya. Menguraikan dulu atau menceritakan terlebih dahulu masing-masing kasus ini ya. Nah, baru setelah selesai membahas kasus 4, nah baru kalian nanti saya minta menentukan mana variabel acak, mana yang bukan ya. Nah, pertama kali perlu dilihat dulu bahwa kasus 1, 2, 3 maupun 4 ya, semuanya itu mengandung ketidakpastian ya. Itu meliputi hal-hal yang tidak pasti semuanya ya. Kasus 1 sampai kasus 4 semuanya itu hal-hal yang tidak pasti. Nah, coba kita lihat misalnya kasus yang pertama ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya cuaca di satu tempat ya, itu tidak sama setiap harinya walaupun pada jam yang sama ya. Misalnya kalau kita mengamati cuaca di Kota Bandung ya, di satu tempat di Kota Bandung jam 6 sore ya. Nah, itu kan setiap harinya belum tentu sama ya. Kadang hujan ya, kadang tidak hujan ya. Kadang hujan kecil atau gerimis ya, misalnya seperti itu. Ya, ini setiap harinya kan nggak sama ya. Kita nggak bisa memastikannya ya. Nah, itu kasus yang pertama. Ini kasus yang kedua ya. Nah, mirip dengan kasus yang pertama ya. Nah, pada suatu tempat di Kota Bandung ya, jam 6 sore setiap harinya ya, itu kan suhu udaranya belum tentu sama ya. Mungkin hari ini suhunya 20 derajat Celcius ya. Mungkin besok 21 derajat Celcius, mungkin besoknya lagi 19,5 derajat Celcius ya. Nah, itu tidak menentu ya, nilai-nilainya tidak menentu untuk yang kasus 2 ini ya. Nah, kasus 3 ya. Yang diamati adalah banyaknya kuota internet yang dihabiskan seseorang setiap bulannya ya, dalam satuan gigabyte ya. Nah, kita kan menghabiskan pulsa internet, menghabiskan kuota internet setiap bulannya kan nggak sama ya. Mungkin bulan ini menghabiskan 40 gigabyte ya, mungkin bulan depan misalnya 176 gigabyte, mungkin besoknya lagi 80 gigabyte ya, dan seterusnya. Nah, itu kan satu hal yang tidak pasti ya. Nah, itu kasus yang ketiga.
Nah, kasus yang keempat, ya. Nah, misalnya nanti jam 2 siang, ya, itu sudah diumumkan oleh satu puskesmas, misalnya saja bahwa jam 2 siang nanti itu akan ada pemeriksaan, ya, ada pemeriksaan. Nah, di mana pada pemeriksaan itu juga nanti akan melibatkan pemeriksaan golongan darah, misalnya saja, ya. Nah, jam 2 siang itu masih kurang lebih 34 jam lagi, ya. Nah, kita nggak tahu nih orang nomor 1 dalam antrian itu golongan darahnya apa, ya. Orang nomor 2 dalam antrian golongan darahnya apa nanti, ya. Antrian nomor 3 golongan darahnya apa nanti, ya kita belum tahu, ya. Nah, jadi satu hal yang tidak pasti juga. Nah, ya, sekarang yang jadi pertanyaan adalah di antara kasus 1, 2, 3, dan 4, ya, mana yang variabel acak, mana yang bukan, dan apa alasannya? Dan siapa yang mau coba menjawab? Jadi kami menentukan ya, mana di antara kasus 1, 2, 3, dan 4 ini yang merupakan variabel acak, mana yang bukan. Yang mau mencoba jawab, sebutkan dulu namanya. Fitri mau coba jawab, Pak. Fitri, ya silakan. Fitri. Yang 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa? Yang 1 bukan variabel acak. Saya baca atau bukan? Yang 1? Bukan, Pak. Bukan. Oke, lanjut. 2 apa? Yang kedua itu variabel acak. Oke, 3. Yang ketiga variabel acak. Ya, 4. Yang keempat bukan variabel acak, Pak. 4 bukan. Oke, jadi yang variabel acak yang mana saja? Yang variabel acak kasus 2 sama kasus 3, Pak. Ya, apa alasannya? Silakan. Soalnya dari pengertiannya sendiri kan variabel acak itu harus ada suatu eksperimen yang nilainya itu bilangan nyata, Pak. Kalau kasus 1, kasus 2 kan bukan bilangan nyata. 1 dan berapa yang bukan? 1 sama 4. Ya. Bukan bilangan nyata hasilnya. Ya, betul ya. Jadi jawabannya betul, alasannya juga betul tadi ya. Ya. Baik, nanti sebentar saya bahas lagi ya. Fitri ya, Fitri. Trianti yang mendapat skor 3. Oke. Ya, jadi betul ya. Kita lihat bahwa di dalam kasus 1 sampai dengan 4 ya, itu semuanya itu mengandung ketidakpastian ya. Nah, tapi kenapa yang 2 dan 3 saja yang variabel acak ya? Nah, kita lihat bahwa nilai-nilai untuk Y ya, nilai-nilai untuk Y itu merupakan bilangan nyata ya. Sebagai contoh suhu udara misalnya 20 derajat Celcius misalnya, atau 17,5 derajat Celcius, atau 30 atau 24 derajat Celcius. Nah, itu adalah satuan-satuan, itu adalah bilangan nyata ya. Nah, demikian juga yang kasus 3 ya. Kasus 3 itu nilai-nilai K ya, itu bisa itu nilai-nilainya merupakan bilangan nyata ya. Misalnya 60 GB atau misalnya 120 GB. Nah, itu kan bilangan nyata. Nah, lain halnya kalau kasus 1 dan 4 ya. Untuk kasus 1 ya, nilai X itu bukan bilangan nyata, tapi berupa kata-kata ini ya, hujan, tidak hujan atau gerimis ya. Dan demikian juga untuk yang kasus 4 ya. Kalau golongan darah ini kan nilainya bukan berupa angka ya, tapi berupa huruf ya, baik A, B, AB maupun O. Jadi itulah yang membedakan antara keempat kasus ini ya. Tadi jawaban Fitri yang sudah betul ya, seperti itu. Nah, dari penjelasan saya tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan lagi. Ya, tidak ada? Baik ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan dengan ini ya. Ini masih mengenai variabel acak. Jadi kita belajar menghitung rata-rata ya, variansi dan simpanan baku.
dari variabel acak. Nah, tadi saya lupa menyebutkan bahwa variabel acak itu biasa dilambangkan dengan huruf kapital bercetak tebal, ya. Ini huruf kapital bercetak tebal, ya. Nah, itu apa namanya itu biasa melambangkannya seperti itu, ya. Nah, untuk rata-rata, ya, itu kita gunakan rumus ini, ya. Ini untuk menghitung rata-rata, ya. X sama dengan sigma dari P dikalikan X, ya. Atau sebentar, sebaiknya begini aja. Bentar, ya. Di mana P ini, ya, itu adalah peluang terjadinya nilai X besar sama dengan X kecil. Ya. Nah, saya berikan satu contoh, ya, seperti ini. Misalnya gini, dalam satu usaha, ya, misalkan X adalah besarnya keuntungan harian yang diperoleh. Dan nilai-nilainya dan nilai-nilai yang mungkin bagi X adalah, ya, misalnya saja Rp 80.000, Rp 50.000, Rp 10.000, dan negatif dan atau gini, dan rugi, ya. Rugi misalnya sebesar Rp 10.000. Ya. Nah, distribusi peluang, ya, bagi X, ya, dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, setiap variabel acak, ya, itu pasti didampingi oleh suatu distribusi peluang, ya. Makanya itu nama materinya adalah variabel acak dan distribusi peluang, ya. Jadi yang namanya variabel acak itu pasti ada distribusi peluangnya, ya. Nah, distribusi peluangnya itu misalnya di dalam contoh ini, ya, itu di dalam tabel, ya, misalnya seperti ini. Nah, ini X-nya. Ya. Nah, X-nya ini bisa berapa? Bisa 80.000. Ya. Bisa 50.000. Ya, bisa 10.000. Nah, bisa juga rugi, ya. Saya gunakan tanda negatif 10.000. Artinya rugi 10.000. Nah, kemudian ini adalah nilai P-nya. Ini peluangnya. Ya. Peluang. Nih. Ya. Nah, misalnya ini peluangnya 0,5. Ya. Ini peluangnya misalnya 0,2. Ya.
Ini peluangnya 0,1 atau 0,2 juga ya katanya. Ini 0,1. Nah, itu apa namanya itu distribusi peluangnya seperti ini ya. Nah, ini jumlahnya mesti 1. Jumlahnya masih 1. Nah, ini sebenarnya tentang variabel acak dan distribusi peluang itu teorinya udah saya mengenai teorinya sudah saya sudah saya upload ya di Visual Learning mengenai teorinya ya. Kita lihat sebentar. Nah, ini ya. Ini teorinya. Nah, di definisi 1 ini ya, itu tadi sudah tergambar ya, dan juga sudah dibahas ya mengenai bagaimana membedakan variabel acak dengan yang bukan variabel acak ya. Nah, bahwa di sini yang diamati merupakan jalan-jalan nyata ya. Dan kemunculan nilai-nilai tersebut tergantung pada peluang ya. Jadi sifatnya untung-untungan ya. Jadi yang untung-untungan itu adalah kemunculan jalan-jalan nyata ini ya. Itu yang tadi udah kita lihat contohnya ya. Nah, kemudian mengenai distribusi peluang, nah ini ya. Ini teorinya. Nah, ini jumlah peluang ini harus 1 ya. Jumlah peluangnya itu harus 1 ya. Jadi jumlah ini itu 1 ya, jumlah ini nih. Nah, ini ya. Itu harus 1. Oke. Ya. Tentukan rata-rata variansi dan simpangan baku keuntungan harian usaha tersebut. Nah, itu ya. Nah, pengerjaannya jawab. Ya. Nah, kita salin dulu tabelnya. Nah, kita tambahkan di sebelah kanan 1 kolom lagi. Nah, ya. Kita kalikan ya antara ini, antara P dengan X. Ya, kita kali. Nah, jadi di sini kita kalikan setengah dikali 80.000. Ya, setengah dikali 80.000 itu adalah 40.000. Kemudian 0,2 dikali 50.000. Ya, 10.000. Ya. Berikutnya 0,2 dikali 10.000. 2.000. Kan? Kemudian 0,1 dikali negatif 10.000 ya. Jadi negatif 1.000. Ya, ini kita jumlahkan ya. 1.000 tambah 10.000, 50.000, 52.000, 51.000. Nah, ini 51.000. Nah, jadi kita gunakan rumus ini. Ya, sama dengan ya berapa? 51.000 rupiah. Jadi rata-rata keuntungan harian usaha tersebut adalah 1.000. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh ini? Ya, apa ini contoh 1 ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk menentukan yang 0,5, 0,2 itu tuh gimana ya, Pak? Ini diketahui. Ini diketahui.
Ini diketahui. Ya. Itu jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke variansi. Ya. Tadi kan ini rata-rata sudah. Sekarang variansi. Ya. Nah, jadi ini rumusnya adalah variansi X ya, dengan sigma P dikali X dikurangi rata-rata. Dua. Nah ini. Ya, rumusnya seperti itu. Nah, coba kita terapkan ya. Kita terapkan menghitungnya gimana. Supaya cepat saya pindahkan dulu ke Excel ya. Pindahkan dulu ke Excel. Angkanya yang pertama berapa tadi itu 80.000 80.000. Berikutnya 50.000. Berikutnya 10.000. Berikutnya lagi negatif 10.000. Kemudian peluangnya 0,5, 0,2, 0,2, 0,1. Oke. Sekarang kita pindah ke Excel. Nah, ini Excel-nya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Tadi ini sudah kita hitung rata-rata ya. Ini kali ini. Sudah dihitung tadi. Nah, sehingga rata-ratanya adalah nih, jumlah dari ini. Ya. Nah, sekarang untuk ngitung apa namanya itu variansi, ya kita kurangkan dulu ya masing-masing apa namanya itu nilai X ini dengan rata-ratanya. Ya. Ini sama dengan 80.000 dikurangi rata-rata. Gitu ya. Ini sama dengan 50.000 dikurangi rata-rata. Gitu ya. Ini nilai X dikurangi rata-rata. Nah, ini sama dengan negatif 10.000 dikurangi rata-rata. Ya, jadi ini adalah X dikurangi EX. Ya. Nah, berikutnya di pangkat 2. Ya. Ini di pangkat 2 sekarang. Ya. Ini pangkat 2. Kemudian ini pangkat 2. Ya, demikian seterusnya. Ya. Setelah itu nilai yang tadi dikalikan dengan P. Ya. Jadi sama dengan P dikali nih. Ya. Berikutnya nilai P dikali ini. Dan seterusnya. Ya. Kemudian di jumlah.
Nah, inilah variansi. Ya, ini variansinya nih. Ya. Nah, si bahan baku itu adalah akar kuadrat dari variansi. Nah, ini adalah si bahan bakunya. Ya. Coba kita pindahkan ke Excel. Nah, kita pindah ke Excel ini, ke Microsoft Word. Ya. Nah, ya. Jadi variansi sama dengan ini. Ya. Sama dengan 1129 juta. Gitu, ya. Nah, ini titik. Kalau dalam EYD ini kan pemisah ribuan itu kan bukan koma tapi titik. Nah, ini koma. Nih. Nah, itu variansinya. Ya. Nah, simpanan baku. Ya. Rumusnya adalah nih sigma X sama dengan akar kuadrat dari variansi. Itu rumusnya. Nah, yang kita kerjakan ini, berarti ini akar dari ini 33 bukan 11129. Nah, itu mendekati 33.601. Nah, kalau variansi ini satuannya apa? Apa satuannya? Kalau ini kan tadi rata-rata satuannya rupiah, ini kan? Nah, ini satuannya apa? Ini satuannya apa? Apa satuannya? Rupiah itu, Pak.
Hah? Apa? Rupiah, Pak. Bukan. Oh, Coba lihat ya, coba kita lihat. Gimana kita tentukan satuannya gimana nih? Ini satuannya apa nih? Yang 80.000 ini. Satuannya apa? Rupiah. Nah, dikali ini nggak ada satuannya. Ya. Nah, kalau ini dikali satuan rupiah, berarti ini satuannya apa ini? Ini satuannya rupiah, dikali ini nggak ada satuannya. Ini satuannya apa nih jadinya? Satuannya. rupiah. Rupiah. Ya. Jadi ini satuannya rupiah, ini juga satuannya rupiah. Ini juga sama. Nah, kalau dijumlah gimana? Ini satuannya rupiah ditambah satuannya rupiah tambah satuannya rupiah. Berarti ini satuannya apa ini? Rupiah. Ya, berarti EX ini rata-rata ini satuannya rupiah. Ya. Nah, sekarang nilai X ini dikurangi EX. Ya. Jadi 80.000, ini satuannya rupiah, dikurangi ini satuannya rupiah juga. Ya. Berarti satuan rupiah dikurangi satuan rupiah, jadinya satuannya apa? Rupiah. Rupiah juga. Ya. Ini rupiah satuannya. Ya. Ini pun rupiah. Nah, kemudian ini di pangkat 2. Ya. Ini satuannya rupiah nih. Di pangkat 2. Jadinya satuannya apa ini? Pak, ini kan rupiah satuannya. Di pangkat 2. Jadi satuannya apa nih? Tetap rupiah. Ya gitu. Coba, misalnya nih 5 meter. Ya. Dikali 5 meter. Ini jadinya 25 meter. Meter kuadrat. Nah, Kuadrat. karena di sini kan ada meter dikali meter kan. Jadi meter 42. Nah, itu pun sama. Ada 29.000 rupiah dikali 29.000 rupiah. Jadi ini apa satunya? Rupiah kuadrat. Ya, betul. Nah, ini kan rupiah kuadrat. Nah, kemudian dikali P. Ya, ini rupiah kuadrat satuannya dikali ini nggak ada satuannya. Ini nggak ada satuan. Jadi ini satuannya apa nih? Ini kan rupiah kuadrat. Dikali P, ini nggak ada satuannya. Berarti ini jadi apa satuannya ini? Tetap rupiah kuadrat. Nah, iya. Ini rupiah kuadrat, ini juga rupiah kuadrat, ini rupiah kuadrat, dan kasusnya. Aku dijumlahkan, ini satuannya apa? Yang ini. Dijumlahkan. Ini rupiah kuadrat, rupiah kuadrat, rupiah kuadrat. Jumlahkan jadi apa? Rupiah kuadrat. Nah, rupiah kuadrat. Jadi ini variansi ini satuannya ini ya. Rupiah pangkat 2. Nah, kemudian ya. Silang baku apa satuannya ini? Nah, ini satuannya apa ini? Rupiah, Pak. Nah, mengapa Rupiah, rupiah? Mengapa jadi rupiah? Karena sudah diakarkan. Sudah diakar. Ya, tadi kan ada rupiah pangkat 2. Nah, di akar. Berarti tinggal rupiah. Ya. Nah, ini rupiah nih satuannya. Nah, ini simbol bakunya. Ya. Oke. Jadi kita sudah selesai nih membahas rata-rata variansi dan simpangan baku ya dari variabel acak. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh-contoh ini? Ada yang menanyakan? Ya, ini waktunya 1 menit lagi kita foto dulu di
foto saja dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan kalian keluar dari link yang ini, nanti masuk dari link yang barunya lagi ya. Terima kasih.